Jangan mencobai Tuhan. Matius pasal 4 ayat yang ke-5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Penyertaan Tuhan seringkali diukur dari seberapa harta yang kita punya. Bahkan ada gereja tertentu yang mengajarkan orang Kristen yang disertai Tuhan itu diberkati dengan uang 10 kali lipat. Benarkah demikian? Hati-hati, bisa jadi ajaran itu sedang mengajak kita untuk mencobai Tuhan. Seperti dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7 yang menjelaskan bahwa dosa Israel adalah meminta pembuktian dari Tuhan. Pembuktian untuk mengetahui apakah Tuhan menyertai mereka atau tidak. Penyertaan Tuhan akan dirasakan oleh orang yang sungguh berpaut kepada Dia. Sebaliknya, penyertaan Tuhan terasa asing oleh orang yang akhirnya binasa di padang gurun. Mengapa? Karena mereka menginginkan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka memilih perut kenyang daripada berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka memilih makan kuali penuh daging ketimbang mengalami penyertaan Tuhan yang menguduskan mereka. Dari Keluaran pasal 16 ayat yang ketiga. Dengan cara dan konsep inilah iblis mencoba Yesus. Yesus dibawa ke atas bait suci. Bagi orang Israel, bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan. Bangsa Israel berkali-kali menyakiti hati Tuhan, namun masih mendapatkan kesempatan disertai oleh Tuhan. Apalagi Yesus yang hidup sempurna di hadapan Tuhan. Jadi, iblis menempatkan Yesus di puncak bait Allah untuk mengingatkan bahwa Allah mustahil meninggalkan dia. Allah akan menyertai anaknya, namun Yesus tidak menuruti apa yang menjadi keinginan iblis. Yesus berkata, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Apa maksud perkataan Yesus ini? Bahwa kita tidak boleh meragukan penyertaan Tuhan. Kita mungkin pernah mengalami masa sulit. Penyertaan Tuhan terasa begitu jauh, seperti dalam Mazmur 22 ayat 1-3. Jangan menjadi seperti orang Israel yang hanya mengukur penyertaan Tuhan dari hal-hal duniawi seperti makanan, kekayaan. Iblis akan menyerang kita dengan mudah kalau kita salah memahami penyertaan Tuhan. Sesungguhnya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Buktinya, Ia selalu mencukupkan dan melindungi kita. Berkat keselamatan telah diberikan kepada kita. Yesus bisa menang melawan godaan iblis, kita pun bisa mengalahkannya dengan pertolongan dari Tuhan. Bukti penyertaan Tuhan bukanlah materi, melainkan keselamatan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.